Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yosefine Seregratia dari Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kekristenan dalam Sejarah Kesusastraan Inggris. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah sejarah yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejumlah sastrawan yang terkenal di dunia pun banyak yang mendapatkan inspirasi dari Alkitab, seperti Paulo Coelho, Fariduddin Attar, atau bahkan Khalil Gibran. Karya-karya mereka yang terkenal sebagian besar dipengaruhi oleh Alkitab. Sebagai fenomena budaya, kekristenan menjadi cerminan dari berbagai bidang masyarakat Barat yang memainkan peran penting dalam perkembangan sastra Inggris. Pengaruh kekristenan dalam sejarah kesusastraan Inggris berperan penting sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Inggris sampai saat ini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sejarah kesusastraan Inggris tidak lepas dari pengaruh kekristenan. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya sastra yang dihasilkan pada setiap periode kesusastraan Inggris. Lalu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sumber-sumber yang diambil dalam karya tulis ini berasal dari buku-buku milik pribadi dan juga beberapa jurnal ilmiah yang didapatkan dari internet. Kemudian, dari sumber buku dan sumber jurnal ilmiah tersebut dipadukan sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, temuan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah dalam kesusastraan Inggris sendiri, kondisi sosial politik dan kekristenan diketahui sangat mempengaruhi karya-karya kesusastraan Inggris di dalam setiap periodenya. Kesusastraan Inggris sendiri terbagi ke dalam 8 periode, yaitu periode Inggris Lama, periode Inggris Pertengahan, periode Renaissance, periode Neoklasik atau periode pencerahan, periode Romantisme, periode Victoria, periode modern, dan juga periode pasca modernisme. Yang pertama, kesusastraan Anglo-Saxon yang sebelumnya hanya berbentuk lisan mulai dituliskan oleh para rohaniawan. Karya-karya sastra serta tulisan-tulisan baru dalam bahasa pribumi mulai banyak dihasilkan berkat pengaruh gereja. Karya-karya sastra ini semuanya telah menyusup ke kisah orang-orang kudus dalam Alkitab. Karya-karya ini juga mempromosikan konsep kekristenan pada zaman tersebut. Yang kedua, periode Inggris Pertengahan. Peristiwa-peristiwa perang salib, lahirnya konstitusi Inggris, parlemen, perang 100 tahun, dan lain-lain pada periode Inggris Pertengahan mempengaruhi karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode Inggris Pertengahan. Perang salib mulai bangkit dalam kesusastraan untuk membentuk cinta seksual pertama dalam sejarah di Eropa abad pertengahan. Meskipun kesusastraan pada masa itu mencerminkan asketisme Kristen dan pemikiran tentang kelahiran, menyanyikan keindahan kehidupan dan cinta masa kini, namun tetap memasukkan keyakinan Kristen dalam petualangannya, perang suci, dan pengabdian. Yang ketiga,
periode Renaissance. Pada periode Renaissance, para sastrawan memiliki ciri khusus dan inovasi yang terkait dengan periode cakupan wilayah, mulai dari geografi, militer, astronomi, hingga dunia komunikasi dan sastra dan filsafat. Dari ilmiah hingga politik dan ekonomi, hingga kekristenan abad pertengahan dengan misionaris terkenal John Calvin yang merupakan seorang ahli retorika gereja. Misionaris John Calvin memiliki para pengikut yang terkenal dengan aliran yang disebut Calvinisme. Menurut Faubert pada tahun 2018, Calvinisme yang telah menyebar dari periode Renaissance sampai puncaknya dalam terminologi era romantis atau terkait dengan kegilaan agama pada pergantian abad ke-19 yang mempengaruhi karya kesusastraan. Yang keempat, periode neoklasik yang juga disebut pencerahan. Karena pada periode ini terjadi puncak penghormatan kepada logika dan penghinaan terhadap tahayul yang berbau mistis. Masyarakat pada periode ini lebih mengedepankan pemikiran daripada hal-hal yang irasional seperti mistis. Yang kelima, periode romantisme. Pada periode ini, karya sastra yang dihasilkan banyak bertemakan tentang cinta. Tulisan-tulisan aliran gotik juga menjadi tumpang tindih dengan periode romantisme dan periode selanjutnya yaitu periode Victoria. Kekristenan pada periode ini tidak terlalu menonjol. Yang keenam, periode Victoria yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Karya sastra yang unggul pada masa ini adalah prosa atau novel. Novel-novel yang terbit pada masa Victoria berisi nilai-nilai moral bagaimana seharusnya manusia hidup dengan baik, termasuk novel sentimental. Ratu Victoria menaruh ketertarikan kepada dunia seni yang menjadikan karya-karya sastra kembali diminati oleh khalayak. Tema-tema kekristenan juga digunakan dalam beberapa kesempatan pementasan drama. Yang ketujuh adalah periode modern. Kemajuan pesat yang mencapai bidang teknologi dan ilmu di periode modern ini. Puisi pada periode ini tidak terlalu diminati. Sastrawan yang terkenal pada masa ini adalah William Butler Yeats, yang merupakan penyair yang lebih menekankan nilai estetis atau keindahan daripada nilai moral dalam syairnya. Seperti dalam salah satu puisinya yang berjudul The Lake Isle of Innisfree. Karya-karya sastra yang dihasilkan tidak lagi terpaku pada kekristenan atau cerita-cerita Alkitab. Para sastrawan dengan bebas berkarya sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang terakhir adalah periode pasca modernisme yang terjadi sampai detik ini. Karya sastra pada periode pasca modernisme, khususnya puisi, mengalami sebuah musim yang biasa disebut war poetry, yang bercerita tentang perang, kesedihan, yang mencerminkan pengalaman yang mengerikan mengenai perang dunia. Karya sastra yang dihasilkan pada periode ini tidak lagi terkait pada cerita-cerita Alkitab. Karya-karya sastra pada periode ini sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan mempelajari periode sasi kesusastraan Inggris, dapat diketahui bahwa perkembangan kesusastraan Inggris dan pengaruhnya sesuai dengan zamannya tidak terlepas dari pengaruh kekristenan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau pengetikan. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.